selamat datang di podcast kita. Kali ini kita bakal ngobrol seru tentang salah satu olahraga yang digemari banyak orang, yaitu futsal. Olahraga cepat, penuh strategi dan pastinya penuh semangat. Sebelum itu, kita akan menyapa narasumber kita terlebih dahulu. Halo Mas. Halo Mas. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Mas? Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nawar. Saya dari asal Purworejo, Bonang, Demak. Apa yang membuat Mas tertarik dengan olahraga futsal? Saya tertarik itu dengan futsal karena temponya yang sangat cepat, membutuhkan kelincahan serta strategis dengan yang baik. Mas, sejak kapan sih mulai bermain futsal? Saya itu bermain dari umur 12 tahun. 12 tahun. Itu kelas berapa Mas? Itu kelas 1 NTS kayaknya itu. Kelas 1 ya. Terus apa perbedaan utama antara futsal dan sepak bola biasa? Kalau futsal itu karena adalah ukuran lapangan yang jumlah pemain yang dimainkan di lapangan kecil. Kalau sepak bola itu di lapangan gede, pemainnya 11 pemain. Kalau futsal berapa pemain Mas biasanya? Itu futsal itu 5 pemain. 5 pemain. Menurut Mas nih, apa kunci utama dalam permainan futsal? Kunci utama itu kerjasama dan kerjasama tim dengan passing yang pas dengan akurat, kemampuan dan pressing. Iya Mas. Mas bisa ceritakan nggak pengalaman pertama Mas bermain futsal itu? Saya itu dulunya saya suka itu pemain flank, paling nyerang. Sekarang ini posisinya kiper. Jadi kiper sekarang ya Mas ya. Ceritakan pengalaman pertamamu bermain futsal. Saya bermain futsal itu sangat menyenangkan meskipun agak gugup di pengalaman bermain futsal. Apa momen paling berkesan selama bermain futsal Mas? Itu momen berkesan itu karena ya kekompakan tim, kerjasama yang konsisten dalam kerjasama tim. Siapa sih pemain futsal yang paling Mas kagumi itu? Paling saya kagumi itu Mas Rizal sendiri, Mas. Mas Rizal. Itu siapa ya Mas? Itu pemain Rizal itu di daerah kota Bandung. Apa pertandingan futsal paling menegangkan yang Mas pernah lakuin? Yang Mas pernah ikutilah? Itu saya paling mengagumin kalau di final itu, Mas. Itu kalau pas final tuh emang menegangkan ya? Iya, Mas. Apakah Mas lebih suka bermain di posisi bertahan atau menyerang? Kadang dulunya itu menyerang, kalau pelatihnya nyuruh di kiper ya kiper aja, kalau menyerang saja. Ikutin pelatih ya Mas ya? Ya. Seberapa sering Mas latihan futsal dalam seminggunya itu? Itu saya latihan itu 3 atau 4 kali dalam latihan futsal itu, Mas. Seminggunya itu ya Mas? Oke. Biasanya rutinitas pemanasan yang biasanya Mas lakuin itu sebelum bertanding apa aja Mas? Itu lari muter lapangan 5 kali, habis itu kaki, pemanasan kaki, semua badan lah, habis itu press. Bagaimana cara Mas menjaga stamina untuk setiap fit saat bermain futsal? Saya menjaga stamina itu latihan seperti jogging, skipping, dan menjaga pola makan yang sehat. Menurut Masnya nih, seberapa penting kerjasama tim dalam bermain futsal ya? Kerjasama tim itu yang penting dalam futsal, karena tanpa kerjasama tim yang lebih baik itu sulit untuk meraih kemenangan. Terus apa tantangan terbesar saat Mas latihan futsal? Tantangan terbesar itu saat latihan adalah menjaga konsistensi dalam
motivasi dan terus meningkatkan kemampuan futsal itu mas. Hmm, Masnya pernah ikut turnamen nggak? Dulunya pernah, kalau sekarang ini enggak. Bisa ceritain nggak sedikit pengalaman pas Mas bermain turnamen? Itu kalau turnamen itu saya agak lupa sedikit tuh mas. Hmm, Udah nggak usah, nggak apa-apa juga Mas. Terus apa perasaan Mas saat menang atau kalah dalam sebuah pertandingan? Tuh kalau menang itu saat bahagia banget, kalau saat kalah itu sangat menyedihkan dalam mengecewakan pelatih itu mas. Strategi apa yang biasanya digunakan tim Mas untuk menghadapi lawan-lawan yang kuat? Itu strategi kami biasanya itu bermain bertahan dulu, kalau posisinya yang musuhnya itu agak lemas apa kecapean itu langsung menyerang kayak counter attack. Oh, yeah. Bagaimana cara Mas mengatasi rasa gugup sebelum memulai pertandingan? Saya mengatasi rasa gugup itu mendengarkan relaksi, mendengarkan musik, dan fokus pada persiapan pertandingan itu. Apakah Mas punya ritual khusus atau apa sebelum bermain futsal? Itu ritual saya itu di disemangatin sama orang tua, di apa itu mas, disemangatin sama orang tua dan Enggak sama yang? enggak punya mas. Orang tua itu, orang tua aja itu mas. Sepatu futsal seperti apa yang biasanya Mas paling nyaman pakai saat bermain futsal? Itu saya tuh pakai sepatu Ortus mas, Ortus. Ortus. Apa jenis lapangan yang Mas paling sukai? Atau apa, karet, vinil, atau semen? Saya itu tergantung si lapangannya mas. Kalau lapangannya semen saya enak, biasanya saya main tuh di semen mas. Berarti nggak pernah kayak lapangan karet atau vinil tuh. Nggak pernah. Terus berapa penting kualitas bola dalam permainan futsal tuh ya Mas ya? Kualitas bola itu sangat penting dalam futsal karena kontrol, akurasi passing, dan kecepatan membagi bola mas. Berarti berdampak banget ya kalau bola itu. Berdampak banget mas. Bagaimana Masnya menjaga perlengkapan futsal agar tetap awet saat dipakai? Saya menjaga perlengkapan futsal dengan membersihkannya setelah digunakan, menyimpan atau di tempat yang sangat aman. Itu aja mas. Menurut Mas nih, seperti apa karakter kapten tim yang ideal dalam bermain futsal? Itu kapten itu ya kasih tahu dengan teman-temannya yang pastinya agak sedikit cepat biar nggak pola aturnya nggak kalah itu mas. Terus bagaimana sih cara Mas membangun komunikasi yang baik dengan rekan satu timnya Mas tuh? Itu kalau membangun rekan tim yang kasih tahu yang baik-baik dan jangan dikasarin, itu dampak mental down sama pemain itu mas. Itu berarti apa ya? Kualitasnya pasti turun tuh ya Mas ya? Ya kalau dikasarin tuh mentalnya agak down, kalau nggak dikasarin tuh agak gimana gitu mas. Berarti harus pinter-pinter komunikasiin lah. Iya. Terus apa yang Mas lakuin saat ada konflik antar pemain di lapangan? Tuh konflik itu saya tenangin dalam pemain futsal itu mas, kayak ada gelut itu saya tenangin biasanya. Terus pelatihnya juga ikut nggak? Enggak, Biasanya. malah suruh tenangin. Bagaimana Mas memotivasi teman-teman Mas saat
tim tertinggal skor. Itu motivasi dari kalau apa itu mas? Motivasi dari masnya untuk teman-teman mas saat tertinggal skor. Itu motivasi yang kalau tinggal skor itu harus konsisten dalam membalik keadaan, harus cepat-cepat bisa mendapatkan poin dan gol. Apa sih arti tim buat mas dalam futsal? Arti tim itu dapat konsisten itu ya mas, dalam kalau nggak ada tim nggak bisa konsisten itu. Apa yang membuat mas terus semangat saat bermain futsal meski kalah atau lelah? Itu semangat dari orang tua saya, jangan menyerah putus asa dalam karir mas saya sendiri. Bagaimana futsal mempengaruhi kehidupan mas sehari-hari? Itu saya disiplin membagi waktu itu mas. Terus apakah mas bercita-cita menjadi pemain futsal profesional atau enggak? Kalau cita-cita futsal itu belum tahu tuh mas. Berarti belum ada pandangan sampai situ ya? Belum. Itu sekedar hobi tuh mas. Apa target atau impian mas dalam dunia perfutsalan? Itu target itu mendapatkan piala di antar desa itu mas, saya inginkan. Tapi itu udah sampai apa belum? Sudah itu mas. Sudah. Siapakah tokoh futsal Indonesia yang menginspirasi mas jadi sampai sekarang? Toko futsal itu di Surabaya itu mas, saya lupa tokonya itu namanya apa. Apa teknik dasar futsal yang wajib dikuasai oleh setiap pemain menurut masnya? Passing, dribble dengan shooting dan taktik yang benar tuh mas, kontrol bola. Itu teknik dasarnya mas. Ya. Terus bagaimana cara mas melatih kecepatan reaksi pas saat di lapangan? Latihan dengan counter dan list dan training dalam bermain game kecil dengan tempo yang cepat. Apa trik terbaik untuk menghindari pressing lawan ya? Atau menggunakan gerakan tipuan, passingnya cepat, 1-2 memanfaatkan ruang kosong, mencari ruang. Bagaimana nih cara mas membaca pergerakan lawan saat mas jadi pemain bertahan? Fokus pada posisi tubuh, arah pandang dan pergerakan kaki lawan. Apa yang mas lakukan kalau sedang kehilangan bola di area-area berbahaya? Langsung melakukan pressing balik untuk merebut bola secepat mungkin. Apakah tim mas mempunyai formasi andalan tim mas sendiri? Itu formasi biasanya diterapkan sama pelatih saya itu 1-2-2 tuh mas biasanya. Paling sering itu yang dipakai? Iya mas. Kalau di tim mas nih ya, itu bermainnya lebih suka dengan pola menyerang atau bertahan? Itu biasanya tuh kalau kadang menyerang kadang bertahan juga mas. Yang lebih suka yang mana? Menyerang. Apa pentingnya rotasi pemain dalam bermain futsal mas? Rotasi itu penting untuk menjaga stamina dan memberi stamina itu mas, menjaga stamina pemain Biar nggak terlalu kecapean ya mas ya? ya. Menurut mas kapan waktu yang paling tepat untuk melakukan power play? Saat tim membutuhkan gol tuh mas, saat power play itu untuk waktu dan tepat. Apa yang mas rasakan sebelum turun ke lapangan atau sebelum bertanding lah yang mas rasain? Itu sedikit gugup, tetap lebih dominan permain futsal itu mas. Kalau takut gak ya?
Kalau takut itu agak sih. Lebih ke gugup. Iya. Terus bagaimana Mas menjaga fokus selama di pertandingan? Itu menjaga komunikasi dan menjaga komunikasi dengan rekan tim, fokus pada tugas diberikan pelatih. Hmm, pernah ngerasain down nggak sih setelah kalah? Ya merasa down tuh, dan paling ya agak sebentar sih mas, habis itu semangat lagi. Itu gimana cara bisa agar semangat lagi, atau ada dukungan dari teman atau dari siapa, dari pelatih? Ya itu paling biasanya tuh semangat sama pelatih itu mas, sama guru-gurunya. Hmm, apa yang Mas lakuin kalau ada tekanan dari penonton atau lawan? Itu tetap tenang dalam tetap tenang tuh, tetap fokus dalam permainan futsal itu mas. Berarti dihirauin aja lah kalau kayak Ya, penonton-penonton tuh. ya. Menurut Mas lebih penting punya pemain bintang atau tim yang kompak? Itu kompak sih mas. Kok bisa? Kompak itu dalam bisa kerja sama tim itu bisa. Tapi kalau pemain bintang itu kan Agak sulit tuh mas. berarti tim lebih milih tim yang kompak ya? Ya. Apa perlengkapan yang wajib selalu Mas bawa saat sebelum bermain futsal? Apa itu mas? Alat Iya, alat perlengkapan lah. perlengkapan itu sepatu, kaos kaki, deker, itu aja mas. Itu aja. Pernah nggak ngalamin masalah di lapangan kayak licin, sempit atau yang lainnya? Masalah itu paling ya ada sih mas. Apa biasanya Mas yang biasanya bermasalah itu pas di lapangan? Kalau lapangan itu licinnya belum dibersihkan, ada debu-debunya itu mas biasanya. Biasanya paling mengganggu itu ya, Iya. kalau di lapangan. Apa biasanya yang Mas lakuin untuk mempersiapkan diri sebelum memulai pertandingan? Itu melakukan pemanasan yang cukup terapi dalam persiapan mental. Menurut Mas nih, pertandingan yang paling tak terlupakan bagi Mas itu pas waktu apa? Pas kapan? Itu pas saya kelas 9 tuh mas. Kelas 9. Kenapa kok paling gak terlupain? Itu karena itu merebutkan juara satu tuh mas, Berarti pertandingan antara apa itu? antara sekolah. Antar sekolah. Tapi Masnya dapat juara berapa kalau itu? Itu kira-kira satu tuh mas, agak lupa saya. Satu. Terus siapa lawan terberat yang pernah Mas hadapi saat bermain futsal? Itu terberat lawan saya itu teman sendiri mas. Itu di saat apa? Kayak waktu latihan atau Di tanding? tanding tuh, Itu beda sekolah atau gimana? beda sekolah. Bagaimana ya Mas rasain saat tim Mas berhasil menjadi juara? Terus perasaannya senang itu mas, bisa mewakilin sekolah. Berarti itu ya? Apa? Kompak lah. Oh enggak, main timnya tim sekolah itu. Iya. Enggak dari luar berarti. Gak ada. Apakah Mas pernah mengalami cedera saat bertanding penting itu? Pertandingan penting. Kalau cedera sih agak sih mas, cedera paling ya kaki kesleo itu aja mas. Umumnya itu ya. Kalau kayak kesleo, terus pernah nggak ada yang kayak kakinya patah atau tangan patah, itu pernah ada nggak? Ada sih mas. Ada di tim sendiri. Ya paling ya tim lain, gak ada tim sendiri. Paling ya cedera kaki, otot tuh mas biasanya. Yang paling sering itu ya Mas ya. Apa gaya kepelatihan yang Mas sukai? Kayak
tegas atau santai? Santai, memberikan yang baik tuh, mengasihkan futsal itu mas. Berarti nggak suka yang tegas-tegas itu, mending santainya aja. Ya mas. Terus apa nasihat paling berkesan dari pelatihnya mas? Itu nasihat dari pelatih itu dalam menjaga, kalau berangkatnya tepat waktu dalam bermain futsal itu mas biasanya. Bagaimana reaksi pelatih mas saat tim mas menang besar saat pertandingan itu? Itu reaksinya saat bangga dengan membangun tim yang kerja sama tim yang bagus. Seneng banget lah. Seneng. Apakah mas pernah bergabung dalam komunitas futsal tertentu? Oh enggak sih mas, paling ya di desa sama sekolah tuh mas biasanya. Berarti belum masuk Belum komunitas pernah. gitu. Bagaimana mas bersikap terhadap lawan yang bermain keras, kayak permainannya keras kayak apa ya, nyeleding atau gimana lah? Ya paling ya saya biarin aja mas, paling kalau dia capek-capek sendiri, kadang saya di sliding kena kaki saya biarin, paling dia minta maaf sendiri. Nggak ada apa niatan balas gitu mas, masnya? Nggak ada, paling ya kaki saya incer lah. Paling saya kaki incer. Oh. Sama aja ya mas, balas dendam itu namanya. Pernah nggak mas melihat keributan di lapangan futsal? Tuh kalau ribut saya belum pernah itu mas. Belum pernah. Selama pertandingan belum pernah. Belum pernah. Terus apa hal yang terpenting yang mas pelajari dari kekalahan saat habis bermain bola? Kan pastinya itu dah apa, kayak menyesal atau gimana? Tuh paling dinasihatin sama pelatih itu mas. Terus ada pelajaran khusus nggak, kayak bisa harus gini atau bagaimana? Ya paling iya sih mas, paling disuruh harus konsisten, belajar kekompakan dalam tim tuh mas biasanya. Itu biasanya paling ditekankan ya. Iya, sama pelatihnya. Anjir. Bagaimana cara mas menunjukkan rasa hormat kepada lawan setelah pertandingan, habis pertandingan? Habis pertandingan itu saya paling ya berjabat tangan, paling itu aja sih mas, paling ya mas makasih, itu aja sih mas. Bagaimana cara mas membagi waktu antara futsal dan tanggung jawab atau sekolah? Apa yang membagikan tuh paling ada sih mas. Biasanya jadwalnya apa tuh, biasa per hari kalau ada pas hari itu ada latihan futsal itu? Paling ya antara hari Selasa dan Minggu. Berarti sekolah dulu habis itu bermain futsal? Iya, pulang sekolah langsung biasanya latihan. Langsung latihan, enggak istirahat dulu? Enggak, ya paling istirahat bentar, sholat, makan, habis itu berangkat. Biasanya jam berapa sih mas kalau latihan futsal itu? Kalau hari Selasa itu jam 3, kalau Minggu itu jam 11, antara jam 11 jam 10 biasanya kalau latihan. Biasanya kalau latihan berapa jam? Itu biasanya Rata-rata biasanya tergantung pelatihnya sendiri tuh mas, kadang 2 jam, kadang 1 jam. Kalau paling lama biasanya berapa? 2 jam. Kalau pemainnya agak banyak sih mas. Kalau pemain agak banyak berarti mainnya agak lama. Iya, paling kalau 1 jam 10 orang apa 12 orang tuh mas biasanya. Iya ya kan, sama situ kan apa ya, ganti-gantian kan Iya, mainnya. paling ada yang kecapean mungkin. Oh, berarti nggak pakai skor, kayak kalau udah skor 3 atau 5 itu ganti? Ganti, Nggak. paling ganti. Kalau 1 2 itu ganti, antara 1 2 ganti pemain tuh mas. Kalau capek ya juga ganti? Kalau Oke, mas capek. rasa capek sih paling enggak diganti, paling kalau habis kalah diganti itu mas.
Kalau udah selesai mainnya baru diganti. Ya paling di waktu 15 menit tuh mas, Paling lama 15 menit itu ya. sama kasih pelatihnya. Hmm, bagaimana keluarga Mas menanggapi kesibukan Mas dengan bermain futsal? Itu menanggapinya biasa saja sih mas, paling ya kamu dikasih nasihatin sama orang tua. Makan favorit Mas belum atau sudah latihan biasanya apa ya? Paling ya nasi goreng buatan ibu saya sendiri lah. Langsung makan makanan berat ya, enggak makan makanan ringan dulu. Enggak, ya kadang sih makan roti. Apa yang Mas pelajari dari pemain profesional yang Mas idolain? Saya belajar dari Mas Rizal itu sendiri mas. Terus apa yang Mas pelajari tentang Mas Rizal itu? Itu dalam pressing, dalam gerak futsal itu mas, gerak tubuhnya kayak tipuan futsal itu mas. Iya. Kalau bisa main di luar negeri ya, Mas tertarik nggak ikut kayak gitu? Nggak, paling ya di sendiri aja mas, di Indonesia saja. Kenapa kok nggak berani? Kalau di luar negeri itu nggak mau saya mas, Kejauhan. jauh dari orang tua, Duh, pengen di Indonesia saja. biar deket sama orang tua terus ya. Ya saya tuh dulunya itu ditinggalin sama orang tua 2 tahun itu mas, Saat umur berapa tuh? saat umur 7 tahun. Tuh tinggalin kemana ya kalau boleh tahu? Itu orang tua saya tuh merantau di Kalimantan sih mas. Terus Masnya tinggal sama siapa kalau pas di rumah? Kakak sendiri. Sungguh memprihatinkan. Ya mas. Langsung aja kita lanjut lagi. Apa peran sekolah dalam mendukung futsal di lingkungan pelajar menurut Tuh, Mas? kalau peran saat sekolah itu ya membagi waktu aja mas. Kalau futsal kalau sekolah itu mas. Mas berarti itu ya apa itu dia? Ikutnya itu ekstra di sekolah sendiri. Iya. Kalau saat di pelajaran sekolah itu biasanya minta izin sama BK habis itu. Untuk latihan. Ya kadang biasanya latihan itu jam 9, jam 10 apa jam 11 nya itu tanding. Berarti nggak nentu ya kalau pas latihan tuh kayak ditetapin atau enggaknya tuh belum tahu ya. Belum tahu. Bagaimana Mas memotivasi diri saat lagi malasan untuk mau latihan? Ya itu dengerin kata orang tua, harus semangat futsal tuh saat, jangan malas-malasan saat futsal itu mas. Berarti udah dukung sama orang tua ya Mas ya. Ya Menurut Mas nih, apa yang masih kurang dalam pembinaan futsal di Indonesia? itu pembinaan saya itu agak kurang sih mas. Kenapa Mas? Ada alasannya nggak? Kalau itu belum tahu sih mas, agak kurang tahu. Bagaimana cara meningkatkan minat generasi muda pada permainan futsal? Generasi muda itu paling ya, kalau generasi ini ya paling ya potensinya tinggi itu mas ya, agak minatnya paling tertinggi itu mas. Berarti baru-baru ini ya pada minat futsal daripada sepak bola biasa. Paling ya futsal sih mas, paling tinggi sih. Kan kurang tahu sepak bola. Kan kira-kira itu juga kan apa, nggak terlalu itulah apa namanya, buang-buang tenaga juga kalau bermain futsal, masih bisa lah dibang main bola biasa itu. Iya mas. Apa pendapat Mas tentang permainan yang lebih mengutamakan gaya daripada performa menurut Masnya? Kalau gaya sama performa itu ya saya memilih performa sih mas. Kenapa kok bisa gitu?
kalau saya performanya meningkat ya bisa mencetak gol berapa ya, kayak 5 gol. Berarti performa ya, kalau biar apa ya, Biar bisa cara mainnya lebih baik lah. iya, biar disemangatin sama pelatihnya gitu loh. Dapat pujian juga ya mas kalau Iya. itu. Biasanya dapat itu enggak apa Kayak uang gitu ya? ya, paling ya dikasih 10 apa 50 gitu Enak juga ya mas. Itu salah latihan atau pertandingan? saat pertandingan tuh mas. Paling yang antar desa, paling yang sekolah itu paling enggak sih. Berarti Itu beda lagi berarti kalau apa ya tadi, di antar desa. Hmm. Antar desa apa antar antar sekolah? desa itu kalau cetak banyak gol berarti dikasih uang tips. Ya paling ya tipsnya kadang 300 apa 500 gitu. Lumayan ya mas. Ya paling ya disuruh gol berapa, harus menangin berapa gol itu mas. Berarti ditarget ya. Iya, target tim sama pelatihnya sendiri. Kalau menang dibonusin berapa uang itu mas. Lumayan buat jajan. Iya. Menurut mas, apa ciri-ciri pelatih futsal yang baik, yang apa ya, yang buat teman-teman mas seneng lah? Ya paling ditegasnya sedikit, paling kekompakan tuh itu nomor satu. Itu biasanya tuh disemangatin terus mas. Kadang harus berangkat futsal, jangan males-malesan lah. Biasanya kalau nggak berangkat futsal tuh dimarahin atau didenda? Dimarahin paling ya, berangkat terus, jangan males-malesan. Udah sampai didenda ya mas ya. Enggak. Bagaimana cara pelatih membantu pemain berkembang secara teknik dan mental? Ya paling diajarin yang kayak belum tahu pressing tuh, back pass belum diajarin, paling itu mas. Berarti diajarin dari dasar-dasar terlebih dahulu ya mas, Ya. sebelum Belum bermain. iya. Apa yang mas rasain saat pelatih memberikan kritik keras kepada masnya atau tim mas? Kalau kritik itu paling ya kamu harus bermain agak disiplin, harus konsisten tuh mas. Biasanya itu yang dikeluarin dari pelatihnya mas. Ya harus semangat terus, jangan males-malesan lah. Iya. Mas itu lebih suka pelatih yang disiplin ketat atau yang fleksibel? Fleksibel tuh mas. Fleksibel. Berarti kalau ketat gak terlalu suka? Enggak. Kok bisa, kenapa alasannya? Kalau fleksibel tuh kayak karena jamnya tuh mas, paling ya kalau nggak ada orang paling diliburin, kalau ada orang ya berangkat. Enak juga ternyata ya. Agak nyantai sih mas. Kemarin aja itu latihan futsal itu 5 orang tuh mas, gara-garanya nggak ada orang, habis itu diliburin. 5 orang doang itu pada nggak berangkat? Iya. saya sama saya juga tuh mas, nggak berangkat sendiri itu karena gara-gara Waduh. sekolah tuh mas, Kenapa? proyeknya banyak. Jadinya nggak ikut futsal? Masih capek di sekolah itu mas. Tapi biasanya kalau futsal tuh di sekolahnya mas, biasanya paling banyak ikut dari kelas berapa? Paling disiplin tuh kelas 12 11 itu paling. Kalau baru ini kelas 10 Belum. paling yang disiplin kelas 10 1 apa 2 apa 3 itu mas. Paling banyak berarti kelas 12 ya? Ya Atau sama kelas kelas 11 dua-duanya sih mas. 11 sama 12 Sama berarti. yang kasih contoh dengan ada di kelasnya tuh mas, suruh berangkat, jangan males-malesan. Tapi kakak kelasnya malah males-malesan kamu berangkat. Ya kayak gitulah, kamu merasa capek paling izin. Apa tugas utama seorang manajer tim futsal? Tuh di tempat saya tuh nggak ada manajer tim tuh mas. Berarti ya paling cuma ada pelatih sama itu
Itu pelatih Apa doang itu pemain? mas. Pelatih sama pemain. Hmm. Menurut Mas, apa tantangan terbesar dalam mengatur tim futsal tuh? Itu tantangan Terbesarnya. terbesar itu saat membagi waktu aja tuh mas. Paling berat itu ya? Ya. Oh iya kan SMK banyak project juga. Belum ada membagikan waktu sendiri tuh. Hmm, Kan bentar lagi mau PKL mas. iya. Bagaimana hubungan antara pemain, pelatih dalam tim Mas yang Mas rasain? Kalau membagi waktu apa mas? Bagaimana hubungan antara pemain, pelatih dalam tim Mas yang Mas rasain? Kalau pemain itu agak paling ya didengerin paling harus ini ya paling jemput bola, memberikan ruang kosong. Tuh. Oke, oke. Pernahkah tim Mas mengalami konflik internal? Terus bagaimana cara menyelesainya? Paling belum pernah sih mas. Belum pernah sama sekali berarti. Belum. Berarti ya mainnya sportif lah, nggak main kasar-kasar gitu. Enggak. Apa arti dukungan supporter bagi Mas saat bermain? Tuh supporter tuh paling ya di semangatin biar mental pemainnya nggak down sih mas. Tapi kan biasanya kalau orang yang introvert lah, pasti mentalnya down kalau kayak diliatin orang-orang banyak itu. Paling yang agak mental down sedikit tuh mas, paling disemangatin sama temannya biar nggak down mentalnya di depan supporter. Tapi pernah nggak sih Mas ada kayak sekolah Mas terus tanding sama sekolah lainnya? Nah, itu sekolah lainnya tuh kayak ngejelekin lah Ya, supporternya. paling ada sih mas. Pernah ada. Pernah. Itu pemainnya apa ya? Turun nggak mentalnya atau masih tetap biasa aja? Paling biasanya masih tetap paling nggak paling dibiarin lah. Nggak usah didengerin biasanya ya. Ya itu kata pelatihnya sendiri tuh mas. Hmm, Dibiarin kata supporternya nggak usah diladenin. berarti fokus ke permainannya aja. Iya mas. Terus bagaimana rasanya bermain di depan penonton yang ramai? Tuh Mas. di depan penonton itu yang sangat bangga lah mas di depan penonton tuh. Mas ada ngerasa grogi atau apa saat? Agak grogi sedikit sama gugup itu mas. Kalau malu? Kalau malu agak sih mas. Sama saja lah. Terus apakah sorakan penonton bisa mengaruhi performa Mas di lapangan? Ya ngaruh sih mas. Ngaruh. Kalau apa ya? Sorakannya baik, seneng. Ya, itu paling yang seneng. Tapi kalau kayak diapain ya, dikata-katain lah di belakang Ya paling agak menurun sedikit. performanya. Ya Tapi ya mau gimana lagi, harus fokus permainan futsal itu mas. apa pengalaman paling lucu atau berkesan dengan supporter yang pernah Mas rasain? Kalau paling lucunya sih paling dimintain jersey, minta tanda tangan. Keren gitu ya Mas. Iya. Paling enggak, paling habis itu sama teman lah mintain jersey, habis itu buang lagi jersinya. Oh, berarti lempar-lemparan. Ya kadang orangnya diangkat suruh buang ke sungai. Itu pernah Mas? Pernah. Ya Mas pernah ngerasain atau enggak? Pernah. Kalau biasanya performanya tuh langsung lebih baik tuh biasanya langsung dilemparin di sungai. Kalau performanya bagus. Ya Terus menurut Mas apa bedanya gaya bermain futsal Indonesia dengan futsal luar negeri? Perbedaannya. Perbedaannya di luar negeri itu ya paling konsisten lebih bagus dari Indonesia lah. Kalau performa atau gaya bermain?
bermain itu lebih baik mending Indonesia sih mas. Soalnya timnas Indonesia futsal itu habis menang dari Australia itu mas. Hmm, Mas lebih suka bermain cepat dan agresif atau tenang dan penuh perhitungan saat pas bermain? Tuh paling tenang. Kenapa kau nggak suka bermain cepat atau agresif? Kalau cepat tuh agak capek sih mas, mending tenang, kuasai langsung mencetak gol. Bagaimana Mas menyesuaikan gaya bermain dengan lawan? Sesuaikan dengan lawan itu biasanya itu lawan gak berat, biasanya itu agak susah sih mas. Itu nyesuainya biasanya gimana Mas? Paling yang Dari gaya bermain atau taktik yang pelatih Mas gaya bermain sih. paling itu gaya bermainnya? Kalau taktik ya itu aja, Iya paling nggak di ganti. kadang menyerang, kadang bertahan. Kalau golnya banyak bertahan sih mas, ganti formasinya Hmm, kayak tiga tiga satu satu. Berarti tergantung situasi dan kondisi. Ya Apa pentingnya koordinasi antar posisi dalam futsal modern? tuh ya paling penting sih mas. Kenapa kok bisa paling penting menurut Kalau Masnya? kadang biasanya tuh gonta-ganti pemain lah, gonta-ganti posisi, biasanya flank ke flank, kadang pivot ke flank itu mas biasanya. Berarti kalau kayak timnya di kecapean taruh di belakang atau Iya. gitu. Menurut Mas, pemain seperti apa yang cocok jadi pivot atau penyerang utama? Tuh biasanya tuh diandelin postur tubuh sih mas. Postur tubuh paling dominan ya? Ya Enggak apa? Enggak kecepatan atau paling ngaruhnya kecepatan. Kalau kecepatan yang paling enak, kalau dapat ruang kosong langsung bisa itu mas mencetak gol. apa pesan Mas untuk para penonton yang biar tidak grogi atau takut saat baru masuk ke dunia perfutsalan? Dan grogi dulu mas, paling yang paling didengerin sama pelatihnya harus semangat dalam semangat latihan futsal sih mas. Oke. Nah, itu dia obrolan seru kita tentang futsal. Olahraga yang bukan cuma soal skill tapi juga tentang semangat, kerjasama, dan sportivitas. Sebelum itu kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dulu ya. Terima kasih ya Mas ya. Sama-sama mas. Nah, semoga percakapan ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua untuk terus aktif dan positif lewat olahraga. Cukup sampai di sini podcast kita hari ini dan sampai di podcast selanjutnya.